upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan perubahan. Reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bersih dan akuntabel, Indonesia dengan birokrasi yang kapabel, Indonesia dengan pelayanan publik yang prima. Menjadi unit kerja percontohan berpredikat menuju WBK WBBM tidaklah mudah. Namun hal ini sebanding dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk membangun negeri, berikut beberapa hasil perubahan-perubahan yang dilakukan oleh unit kerja. Sekarang, hasil rekomendasi Badan POM sudah bisa langsung di-print di kantor atau dimanapun. Pembayarannya sesuai dengan billing yang ditagihkan, tanpa ada biaya tambahan. Dan pembayarannya pun melalui bank. Terima kasih SIM Polres Tegal Kota, pelayanannya sip, mudah, lancar, dan cepat. Sekarang, pengajuan permohonan riset melalui meja PTSP bisa melalui PTSP on call. Jadi sekarang pelayanan semakin baik dan cepat. Segala pengurusan dokumen kami selama ini berjalan lancar dan tepat waktu. Zaman dulu loh ya. Itu setiap ngurus apapun di kantor apapun ya mesti ada di. Mungkin kita ngasih tips berapapun karena mungkin di sini ya sudah dibiasakan terus menjadi budaya. Menolak dengan halus, sopan, dan ya sudah, oh berarti memang ini bagian dari layanan di sini. Itu yang saya angkat jempol. Setiap tahun, jumlah instansi pemerintah beserta unit kerja yang diusulkan menuju WBK dan WBBM semakin meningkat. Artinya, semakin tinggi pula komitmen instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada tahun 2020, jumlah unit kerja yang mengusulkan zona integritas sebanyak 3.691 unit kerja, mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun sebelumnya sebanyak 2.246 unit kerja yang diusulkan. Dari seluruh usulan yang masuk, sebanyak 3.374 unit kerja lolos tahap seleksi administrasi. Jumlah ini yang kemudian menjadi lokus pelaksanaan survei online. Jumlah unit kerja yang lolos pada tahap penilaian survei sebanyak 2.570 unit kerja. Jumlah yang lolos survei ini kemudian masuk ke tahap selanjutnya melalui evaluasi lapangan, baik dengan kunjungan langsung maupun secara virtual. Setelah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi lapangan, jumlah unit kerja yang diusulkan masuk pada tahap penilaian akhir, clearance dan panel, sebanyak 867 unit kerja. Dari jumlah tersebut diperoleh sebanyak 763 unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK WBBM. Pembangunan zona integritas merupakan suatu langkah perbaikan berkelanjutan yang prosesnya tidak berhenti setelah mendapatkan predikat. Unit kerja akan dievaluasi oleh tim penilai internal setiap 2 tahun sekali dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa aplikasi yang tersedia. Unit kerja yang terverifikasi melakukan pelanggaran integritas dan tidak lagi memenuhi kriteria WBK WBBM akan dicabut predikatnya setelah terdapat konfirmasi dari unit pengawas internal masing-masing instansi. Wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah harapan
untuk Indonesia yang lebih baik.